Ada rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku... Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, buat kesempatan yang sungguh indah bagi kami semua. Dan kami siap mau menerima dan mendengar firman-Mu. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu arahan firman-Mu. Karena firman Tuhan adalah sebuah informasi yang baik, nasihat yang baik, pengajaran yang baik untuk kami miliki dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pada hari ini kita akan membaca di dalam Mazmur 52 ayat 10. Di sana dikatakan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Tema kita adalah kehidupan yang terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab, kehidupan orang percaya seringkali diibaratkan seperti pohon atau tanaman yang harus mengalami pertumbuhan fase demi fase. Mulai dari bertunas, berakar, bertumbuh, dan kemudian berbuah. Inilah kehidupan anak Tuhan yang normal, yaitu kehidupan yang terus bertumbuh secara rohani. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 ini artinya hidup anak Tuhan adalah hidup yang terus berproses, dinamis, bergerak maju, aktif, tidak statis. Namun banyak orang yang sudah mengikut Tuhan atau menjadi anak Tuhan selama bertahun-tahun, kehidupan rohani tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan signifikan. Tidak ada kemajuan, seperti berjalan di tempat saja. Artinya, kekristenan kita sudah mati. Walau masih melakukan aktivitas kerohanian yang mungkin tak lebih dari sekedar rutinitas. Kehidupan rohani orang percaya seharusnya seperti pohon zaitun. Jenis pohon yang dapat bertahan hidup ribuan tahun lamanya. Ini berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan kita mengiring Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, bagian C, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita melekat kepadanya. Semakin kita beroleh kekuatan untuk menghadapi angin, badai, dan gelombang kehidupan, maka kita harus seperti pohon zaitun yang tertanam di rumah Tuhan. Yang sekali tertanam akan tetap tertanam sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saudara-saudara, semakin kita setia kepada Tuhan,
semakin kita melekat kepadanya. Semakin kita beroleh kekuatan untuk menghadapi angin, badai, dan gelombang kehidupan, maka kita harus seperti pohon zaitun yang tertanam di rumah Tuhan. Yang sekali tertanam akan tetap tertanam sampai selama-lamanya. Akar pohon zaitun pun sangat kuat, sehingga tidak mudah dicabut atau dipindahkan ke tempat yang lain. Itulah sebabnya ia dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, pohon zaitun adalah pohon yang menghasilkan minyak yang pada masa itu sering dipakai untuk mengurapi raja. Di samping untuk keperluan hidup sehari-hari, di mana semua orang membutuhkannya. Nah, saudara-saudara, maka hidup anak Tuhan adalah hidup juga harus menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati banyak orang, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, jadilah pohon zaitun yang tertanam, yang berakar. Makanya dia adalah pohon yang tumbuh lama. Karena apa? Dia tertanam, dia berakar, dan menghasilkan buah. Dan buah itu dinikmati oleh banyak orang. Artinya saudara, sebagai anak Tuhan yang tertanam di dalam rumah Tuhan, dia akan menjadi berkat bagi dirinya sendiri, terlebih bagi orang lain. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Mazmur pasal 84 ayat 6 dan 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Jadilah pohon zaitun yang luar biasa. Sebagai anak Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Makin lama makin kuat, makin lama makin menuju kepada kesempurnaan. Kehidupan yang terus bertumbuh. Tuhan Yesus tolong kita semua